Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Adita Putri dengan NIM 2541104020017 dari program studi pendidikan agama Islam dan dari kelas 2 PAIA. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian Qawaid Fiqhiyah, sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah, serta 5 kaidah pokok yang menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Nah, kita memasuki pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dari Qawaid Fiqhiyah. Nah, secara bahasa, Qawaid Fiqhiyah Qawaid itu merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang berarti dasar, fondasi, aturan pokok atau prinsip umum. Nah, sedangkan fikih sendiri itu berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil yang rinci. Nah, menurut para ulama, Qawaid Fiqhiyah adalah prinsip-prinsip umum yang mencakup banyak cabang permasalahan fikih sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum terhadap berbagai persoalan yang serupa. Kemudian dari Imam Tajuddin As-Subki itu menjelaskan bahwa kaidah fikih itu merupakan hukum yang bersifat umum dan mencakup banyak persoalan cabang yang dapat diketahui hukumnya melalui kaidah tersebut. Bisa juga dengan kata lain itu kaidah fikih itu berfungsi sebagai peta besar dalam memahami hukum Islam. Jadi jika fikih itu membahas hukum satu persatu, maka qawaid fikih itu membantu melihat hubungan antar hukum tersebut melalui prinsip-prinsip yang lebih luas. Sebagai contohnya itu ketika Islam mengajarkan bahwa setiap amal itu bergantung pada niatnya, maka prinsip ini itu tidak hanya berlaku pada sholat, tapi juga pada puasa, zakat, haji, sedekah, bahkan bisa juga aktivitas sehari-hari yang dapat bernilai ibadah seperti apabila itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu fungsi dari kaidah fikih sendiri. Kaidah fikih sendiri itu ada beberapa alasan mengapa kaidah fikih itu penting dipelajari, yaitu yang pertama karena kaidah fikih itu mempermudahkan memahami banyak persoalan fikih yang tersebar dalam berbagai kitab. Nah, yang kedua itu membantu para ulama melakukan ijtihad terhadap persoalan baru yang belum pernah dibahas secara langsung dalam kitab-kitab klasik. Nah, yang ketiga itu untuk menjaga konsistensi hukum Islam sehingga keputusan hukum itu tetap sesuai dengan tujuan syariatnya. Nah, yang keempat itu dapat membantu umat Islam untuk menghadapi perkembangan zaman seperti transaksi digital, perbankan syariah, kecerdasan buatan, dan berbagai persoalan kontemporer lainnya. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang kedua, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan dari Qawaid Fiqhiyah. Nah, Qawaid Fiqhiyah itu sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah itu terbagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama masa Rasulullah SAW, yang kedua yaitu masa sahabat, dan masa yang ketiga itu masa tabi'in dan imam madhab. Kemudian masa yang keempat itu masa kodifikasi, dan yang kelima yaitu masa modern. Nah, kita akan bahas satu persatu dari dari sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah tersebut. Kita bahas yang pertama yaitu masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa Rasulullah SAW, kaidah fikih ini belum dibukukan sebagai ilmu tersendiri. Akan tetapi, dasar-dasarnya itu sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya pada hadis, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Nah, hadis ini itu menjadi dasar lahirnya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, demikian pula berbagai ayat-ayat Al-Quran yang mengandung prinsip kemudahan, keadilan, dan
penghilangan kesulitan itu menjadi fondasi utama dalam qawaid fiqhiyah. Nah, kemudian masa yang kedua yaitu masa sahabat. Nah, pada masa sahabat itu masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi wilayah Islam itu pada masa itu berkembang sangat luas. Para sahabat itu menghadapi berbagai persoalan baru yang sebelumnya itu belum pernah ditemukan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, para sahabat itu menggunakan ijtihad berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari proses ini, itu mulai muncul prinsip-prinsip umum yang kemudian itu menjadi dasar dari kaidah fikih. Kemudian, pembahasan ketiga yaitu tentang masa tabi'in dan imam mazhab. Nah, pada masa ini, perkembangan ilmu fikih itu berkembang sangat pesat. Jadi para ulama itu mulai menyusun hukum-hukum yang memiliki kesamaan karakteristik dalam bentuk prinsip umum. Nah, pada masa ini itu juga muncul mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kaidah fikih. Selanjutnya pada masa keempat yaitu masa kodifikasi. Pada masa kodifikasi ini para ulama itu menyusun kitab-kitab khusus tentang qawaid fikih. Jadi kaidah yang sebelumnya itu tersebar dalam kitab fikih itu dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Nah, di antara ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Imam Asy'uti. Yang kedua Imam Al-Qarafi, yang ketiga Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, kemudian masa kelima yaitu pada masa modern. Nah, di era modern itu qawaid fikih menjadi alat penting dalam menjawab persoalan kontemporer seperti jual beli online, pembayaran digital, investasi syariah, transaksi melalui aplikasi, dan juga perkembangan teknologi informasi. Nah, karena itu, ilmu ini itu tetap relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang 5 kaidah pokok qawaid fikih. Yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha. Yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu. Dan yang kelima, yaitu al-'adatu al-muhakamah. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang yaitu kaidah al-umuru bima qasidiha. Jadi, al-umuru bima qasidiha itu artinya segala perkara atau segala sesuatu itu bergantung pada tujuan dan niatnya. Nah, dasar dari kaidah ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Nah, kaidah ini itu menunjukkan bahwa penilaian suatu perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh niat pelakunya. Contohnya yaitu yang pertama, ketika seseorang itu bekerja untuk menafkahi keluarga, maka pekerjaan itu bernilai ibadah. Nah, yang kedua, itu ketika seseorang memberi sedekah untuk membantu orang lain, itu akan mendapatkan pahala. Tapi, jika sedekah itu dilakukan hanya untuk pamer, maka nilai ibadahnya itu berkurang bahkan bisa hilang. Nah, dalam konteks modern, penggunaan media sosial itu juga bergantung pada niatnya. Jika digunakan untuk hal-hal positif dan menyebarkan ilmu itu, maka bernilai kebaikan. Sedangkan jika digunakan untuk menyebarkan fitnah atau mencari populasi dengan cara yang salah, maka itu dapat bernilai dosa. Nah, dari kaidah ini, hikmah yang dapat didapatkan adalah untuk mengajarkan pentingnya memperbaiki niat sebelum melakukan suatu perbuatan. Nah, pada kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisak, yang artinya keyakinan itu tidak dapat hilang oleh keraguan.
Nah, kaidah ini itu mengajarkan bahwa setiap sesuatu yang sudah pasti itu tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul keraguan. Nah, contohnya itu yang pertama, ketika seseorang itu yakin bahwa dirinya itu sudah berwudu, kemudian dia ragu apakah batal atau tidak, itu maka tetap dianggap suci. Nah, contoh yang kedua, itu ketika seseorang itu yakin telah membayar hutang, namun muncul keraguan tanpa bukti bahwa hutangnya itu belum dibayar, maka yang dipegang adalah keyakinan sebelumnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kaidah ini itu mengajarkan manusia dari sikap was-was yang berlebihan. Kaidah ini juga memberikan ketenangan dalam beribadah karena Islam tidak dibangun atas keraguan, melainkan keyakinan yang kuat. Nah, selanjutnya kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya itu kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi dasarnya itu terdapat dalam Al-Qur'an, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, kaidah ini itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Contohnya yaitu yang pertama, orang sakit itu boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Nah, contoh yang kedua itu musafir itu boleh mengqashar dan menjamak sholat. Nah, yang ketiga, orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit tertentu itu dapat menggantinya dengan fidyah sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, pada masa sekarang itu, kemudahan ini juga terlihat dalam berbagai layanan keuangan syariah dan transaksi digital yang dirancang agar umat Islam itu dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih praktis, namun tetap sesuai dengan syariatnya. Nah, dari kaidah ini ada hikmah yang dapat diambil, yaitu menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama yang mudah dan sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, kemudian kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya itu kemudorotan itu harus dihilangkan. Nah, kaidah ini itu berasal dari hadis Nabi, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi, Islam itu sangat menjaga keselamatan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama manusia. Nah, untuk contoh penerapannya itu yang pertama ada larangan menjual makanan berbahaya. Yang kedua, larangan menipu dalam perdagangan. Yang ketiga, larangan mencemarkan nama baik orang lain. Dan yang keempat itu kewajiban untuk mematuhi aturan keselamatan dan mencegah kecelakaan. Nah, dalam transaksi online, penjualan juga wajib memberikan informasi produk secara jujur agar tidak merugikan pembeli. Nah, kaidah ini itu menunjukkan bahwa tujuan dari syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Dan selanjutnya kaidah yang kelima yaitu al-'adatu al-muhakamah, yaitu yang artinya adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan dasar dari pertimbangan hukum. Jadi Islam itu menghargai tradisi dan budaya masyarakat selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk contoh penerapannya, yaitu yang pertama, contohnya bentuk mahar itu berbeda-beda di setiap daerah. Yang kedua, yaitu tata cara walimah pernikahan itu berbeda-beda sesuai budaya-budaya pada masyarakat setempat. Dan yang ketiga itu bentuk akad atau kebiasaan transaksi itu dapat mengikuti adat yang berlaku. Nah, di Indonesia ini kan terdapat berbagai tradisi yang tetap diperbolehkan selama tradisi itu tidak mengandung syirik, kemaksiatan, atau pelanggaran syariat. Selama tradisi tersebut tidak melanggar syariat, itu tetap boleh
dilaksanakan. Jadi kaidah ini itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mampu beradaptasi dengan berbagai budaya tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, relevansi kuwait fikih di era digital. Nah, saat ini itu masyarakat itu menghadapi banyak persoalan baru seperti jual beli online, dompet digital, marketplace, investasi digital, dan juga penggunaan kecerdasan buatan. Nah, untuk menghadapi persoalan tersebut, para ulama itu menggunakan kuwait fikih sebagai alat analisis hukum. Misalnya, yang pertama itu contohnya kejujuran dalam marketplace itu berkaitan dengan kaidah ad-daroru yuzalu. Nah, contoh yang kedua itu niat penggunaan teknologi berkaitan dengan al-umuru bimakosyitiha. Nah, contoh yang ketiga itu kemudahan layanan digital itu sesuai dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir selama hal tersebut itu tidak melanggar syariat. Nah, dengan demikian, kuwait fikih itu menjadi jembatan antara ajaran Islam dan perkembangan zaman. Nah, jadi sebagai penutup dari pemaparan materi ini, dapat kita pahami bahwa kuwaitul fikih itu merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam kajian hukum Islam. Kuwaitul fikih ini hanya bisa membantu kita memahami berbagai hukum fikih secara lebih mudah dan sistematis, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di tengah masyarakat. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, itu kita dapat mengetahui bahwa kuwait fikih adalah kumpulan kaidah umum yang menjadi dasar dalam menetapkan dan memahami berbagai hukum syariat. Ilmu ini itu telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan imam mazhab hingga para ulama kontemporer yang menggunakan untuk menjawab persoalan modern. Nah, kita juga telah mempelajari 5 kaidah pokok kuwait fikih yang menjadi landasan utama dalam hukum Islam. Pertama yaitu al-umuru bimakosyitiha, yaitu setiap perbuatan bergantung pada niat dan tujuannya. Nah, kaidah ini itu mengajarkan bahwa niat yang baik itu akan memberikan nilai ibadah pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak dapat hilang hanya karena keraguan. Nah, kaidah ini juga mengajarkan pentingnya berpegang pada sesuatu yang sudah pasti dan tidak mudah terpengaruh oleh keraguan yang belum memiliki dasar yang jelas. Nah, untuk kaidah ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang berarti kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dari kaidah ini itu kita bisa memahami bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Kemudian kaidah keempat yaitu ad-daroru yuzalu, yaitu kemudahan harus dihilangkan. Kaidah ini itu menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kerugian baik bagi individu maupun masyarakat. Kemudian kaidah kelima al-adatu muhakamah, yaitu berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, selain itu, kita juga melihat bahwa kuwait fikih itu menjadi relevansi yang sangat besar di era digital saat ini. Berbagai persoalan seperti jual beli online, penggunaan dompet digital, transaksi melalui marketplace, hingga perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan dapat dianalisis dan diberikan solusi hukum melalui pendekatan kaidah-kaidah fikih. Hal ini juga membuktikan bahwa ajaran Islam itu bersifat fleksibel, dinamis, dan selalu relevan sepanjang zaman. Mempelajari kuwait fikih itu tidak hanya bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan, tetapi juga agar kita mampu memahami hikmah di balik setiap hukum Islam. Dengan memahami kaidah-kaidah tersebut, kita dapat bersikap lebih baik dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, baik dalam bidang ibadah, muamalah, pendidikan, maupun perkembangan teknologi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kuwait fikih itu merupakan fondasi penting dalam memahami hukum Islam. Melalui 5 kaidah pokok tersebut, kita dapat melihat bahwa syariat Islam itu dibangun atas dasar niat yang baik, keyakinan yang kuat, kemudahan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap adat yang baik. Oleh karena itu, mempelajari kuwait fikih itu menjadi kebutuhan penting
agar kita mampu mengamalkan ajaran Islam secara benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menambahkan pemahaman, memperkuat iman, serta memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.